Halo, halo Kak Halo, Putra. tes tes. Suara saya jelas? Suaranya jelas Kak, jelas-jelas. Jelas ya. Oke. Hai Cisti. Iya, How are you? gimana? Fine Kak, gimana? Kak Putra sendiri gimana? I'm good. Tahun ini saya Oh, belum pernah nongol di sosial media dan ini actually first time barang ajaib. oke, Kak Putra kita kayaknya akan ngobrol-ngobrol nih ya. Ini sesuai judulnya nih, mengintip gaya investasi ala Andika Sutoro Putra. Nah, di sini kayaknya teman-teman yang udah join juga pada kepo nih Kak. Ada nggak sih kira-kira strategi yang unik dari Kak Putra sendiri? Tapi sebelumnya nih Kak, aku mau tahu dong Kak, kira-kira gimana sih pengalaman Kak Putra dari awal masuk ke pasar saham Indonesia? Mungkin boleh diceritain Kak pengalaman pertama kali banget gitu kenal sama dunia pasar modal Indonesia. Yes. Ya mungkin sebelumnya ada teman-teman yang belum kenal. Sebelumnya salam kenal. Nama saya Putra, Andika Sutra Putra. Biasa dipanggil sebagai Putra. Eh, Awal saya kenal dengan pasar modal itu sudah cukup lama sekali ya. 13 tahun yang lalu. Ya, jadi waktu itu saya merasa saya dapat satu berkat gitu ya, karena saya mengenal pasar saham dan terjun ke dalam pasar saham. Waktu itu jujur masih dengan pengetahuan yang masih minim, tapi saya masuk di timing yang waktu itu secara tidak sengaja itu sebenarnya sangat tepat, karena baru selesai dari Global Financial Crisis tahun 2008, saya masuk tahun 2009. Jadi secara tidak sengaja gitu ya, saya masuk di kondisi yang tepat, saya invest di sana, dan hasilnya ya sangat luar biasa karena after crisis saya masuk dan pertumbuhannya gila banget gitu, berkali-kali lipat saat itu. Jadi itu jadi awal yang membuat saya jadi pede gitu ya. Jadi akhirnya pengen fokus ke pasar modal dan tidak terasa gitu sampai hari ini sudah 13 tahun berlalu gitu di pasar modal. Ya, itu sih awal mulainya gitu ya. Dari pasar modal akhirnya saya masuk ke venture capital. Terus sampai sekarang saya juga bangun startup saya sendiri namanya LandX, itu platform securities crowdfunding platform. Ya itu sih. Jadi itu yang saya kerjakan saat ini. Oke, Sorry wah agak batuk berarti sedikit. nggak apa-apa Ya. Kak, nggak apa-apa santai aja. Kak berarti udah lama banget ya, udah dari tahun 2008 gitu ya, waktu Indonesia kita tuh krisis ya Kak ya. Iya, Oke, Kak. 2008 mulai mulai apa? Mulai pelajari, tapi Hmm. 2009 baru masuk sebenarnya. Ya, jadi pas kalau 2008 saya masuk habis tewas saya di pasar modal ya. Karena ISG sendiri turun bisa 60-70% saat itu. Ya. Jadi ya pasti mungkin saya bertobat dari pasar modal. Sampai sekarang nggak di pasar modal. Kalau waktu itu kecepatan investnya. Oh, Gitu. oke, Kak Putra, kalau kita lihat nih ya kondisi market saat ini itu kan kayaknya sangat fluktuatif ya Kak ya, volatilitasnya tuh tinggi banget nih. Kemarin di hari Jumat ya minggu lalu IHSG kita ditutup positif, tapi udah 2 hari ini ya awal minggu ini justru koreksi ya Kak ya. Bahkan IHSG sekarang hari ini banget aja tuh minusnya dalam ya Kak, minus 1,31% Ya, nih. Udah. ini Mm-mm. makanya Nah, saya lihat market kira-kira, tadi siang, mm-mm, wah ini mm-mm, lagi berdarah nih market gitu ya. Jarang-jarang kita minus ya, sampai 1% lebih gitu kan. Dan pas malamnya ya, kita live. Wah ini ya. menarik juga begitu. Nah, ini gimana nih menurut opini dari Kak Putra sendiri? Kira-kira di kondisi saat ini itu justru ngelihatnya ada peluang atau enggak sih Kak? Kondisi market yang kayak gini. Pertama mungkin tergantung satu strategi, kedua point of view kita seperti apa, dan ketiga tujuan investasinya bagaimana. Kalau misal dari sisi tipikal dia adalah seorang investor, sebenarnya kenaikan dan penurunan dalam sifatnya harian itu tidak terlalu ngefek sebenarnya. Ya, karena dia uh, long term view gitu ya. Dia lihatnya jangka panjang gitu. Eh, Kalau kita lihat dari sisi harian, kan memang saham pasti naik turun ya, bisa naik signifikan, bisa turun signifikan begitu. Nah, kalau dari sisi long term, kalau kita lihat jangka panjang, actually pasar saham itu nggak ada risknya sama sekali buat saya gitu ya. Buat saya itu Iya. pasar saham tidak ada risikonya sama sekali karena kalau kita lihat 10 tahunan terakhir IHSG ya kita bisa profit 12%. Itu dari IHSG-nya gitu Iya. ya. Apalagi dari saham-saham yang bagus itu bisa jauh lebih dari itu. Jadi buat saya nggak ada risiko. Kedua, kalau view-nya kita long term, well tiap hari pasti ada naik dan turun.
Jadi buat saya agak kurang baik, agak kurang wise kalau misalnya ketika market bagus kita happy gitu ya, emosi kita positif. Kalau market turun, emosi kita negatif gitu ya. Jadi gampang Iya, iya. marah dan sebagainya. So I think fondasi kita harus firm dulu nih, ya. Harus kuat Oh. dulu bahwa emosi kita, eh, kebahagiaan kita itu jangan dipengaruhi oleh market, mau bagus atau turun. Nah, buat saya juga sebagai investor yang saya melihat investasi saham itu sebagai sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu mengalami penurunan saham, ya harga saham, buat saya itu sebagai satu opportunity gitu. Ya, satu opportunity untuk perusahaan yang memang bagus dan sahamnya turun. Ya, kalau perusahaan yang memang nggak bagus ya turun terus ya bodo amat gitu. Jadi Iya. dia tergantung dari perusahaannya. Ya itu sih apa yang bisa saya share. Karena at the end penonton di sini 400-an orang, tiap orang itu punya satu point of view yang beda, cara strategi invest yang beda. Mungkin ada yang sifatnya short term, long term. Kalau short term mungkin sekarang mungkin cukup lumayan berpengaruh gitu ya. Jadi at the end tergantung strategi masing-masing sih. Ya. Oke. Tadi kan bicaranya udah kayaknya udah nyinggung-nyinggung psikologi trading ya kayak kalau memang kayaknya view-nya itu short term gitu mungkin agak terganggu nih psikologinya. Tapi kalau yang long term investing mungkin bisa memanfaatkan harganya lagi diskon gitu ya kayak justru malah masuk gitu. Nah, menurut Kak Putra sendiri nih kira-kira gimana sih menyikapi psikologi trading dengan baik atau dengan bijak, Kak? Terus kira-kira screening sahamnya itu akan seperti apa, terutama di kondisi market yang seperti saat ini? I see. Ya, ngomongin psikologi itu hal yang sangat menarik ya. Karena buat saya invest di pasar modal, kunci terpenting itu memang psikologi. Ya, karena kita punya skill, kita punya mindsetnya seperti apa. Tapi kalau kita nggak bisa bertahan di dalam permainan cukup panjang, at the end buat saya percuma begitu. Karena selama 13 tahun di dalam pasar modal, saya melihat cukup banyak orang yang apa ya, bahasa kasarnya itu mungkin semacam kayak panas-panas tai ayam gitu ya. Wah baru mulai berapa bulan, setahun stop gitu, 2, 3 tahun stop. Ya. Nah menurut saya kalau jadi investor itu nggak bisa begitu. Kalau kita mau masuk ke market, mau dapetin gain yang luar biasa, kita harus stay untuk long term game gitu loh. Harus stay di sana terus. Jadi yang paling mempengaruhi itu kenapa kita bisa stay di satu tempat cukup lama atau enggak, itu sebenarnya di psikologinya. Ya, jadi kalau psikologinya belum kuat, itu bisa jadi problem. Nah, yang harus kita manage sebenarnya kalau kita bicara psikologi itu adalah ekspektasinya. Ya, kita harus manage, kita punya ekspektasi. Banyak orang kalau misalnya dia masih pemula, dia terjun ke dalam pasar modal, kalau dia punya satu ekspektasi bahwa, oh saya masuk ke dalam market, saya bisa untung per tahun 100% gitu ya, 200%, 500%. Ini akan jadi satu masalah buat orang yang memiliki ekspektasi seperti itu. Masalahnya apa? Mereka akan kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, kalau itu terjadi, mereka nggak akan merasa, ah kok kecil gitu ya. Eh, Manage ekspektasi ini hal yang membuat, menurut saya satu sangat penting. Kedua, that's why investasi bodong di Indonesia sangat eh, ramai sekali gitu loh. Dan kita bicara uang triliunan, ya, puluhan, ratusan triliun dalam waktu 10 tahun terakhir, uang itu lenyap begitu saja. Karena kenapa? Mengenai ekspektasi itu. Ya, banyak orang merasa, wah kalau investasi pasar modal, kalau ekspektasinya ratusan persen dalam waktu yang sangat singkat, well, itu akan stop dengan sangat cepat, berhenti sangat cepat. Jadi harus bisa manage ekspektasi kita terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat, prinsip saya selalu sama dari dulu ya. Saya selalu sharing hal yang sama. Karena itu yang saya lakukan, itu yang saya pegang. Kalau saya masuk ke dalam satu industri, entah itu saya mau investasi atau saya kerjakan, begitu, saya pasti melihat siapa yang paling sukses di bidang itu. Ya, siapa yang paling berhasil di bidang itu. Top 3-nya siapa, gitu. Nah, setelah saya tahu top 3-nya siapa, who-nya siapa, saya lihat cara mereka itu bagaimana, ya, performance mereka itu seberapa besar, seperti apa, sehingga bisa membawa mereka dari satu nobody sampai jadi the greatest investor gitu. Nah, saya lihat, saya track seperti apa caranya. Nah, kira-kira cara yang dia lakukan bisa nggak saya terapkan, ya, bisa nggak saya melakukan hal yang sama. Nah, itu yang saya lihat. Nah, eh, saya sangat suka Warren Buffett. Mungkin teman-teman kenal saya selalu tahu, saya fans beratnya Warren Buffett. Saat ini banyak sekali investor baru yang bermunculan, keren-keren semua. Tapi saya masih tetap fans, paling fans sama Warren Buffett. Karena kenapa saya sangat fans?
Karena dia mulai dari usia 11 tahun sampai sekarang usia 91 tahun. Ya, bentar lagi nanti usia 92 tahun. Masih tetap jadi investor dan masih salah satu yang paling kaya di dunia. Untuk mempertahankan posisi itu sangat-sangat tidak gampang. Ya, sangat susah ya. Karena longevity itu yang paling penting buat saya. Ya, apa maksudnya longevity? Ketika kita berinvestasi, kita menjadi sukses di satu titik, dan kita bisa mempertahankan posisi itu, setiap tahun kita portfolio kita makin besar, dan makin lama tetap stay at the top gitu loh, kira-kira begitu, ya portfolio kita. Nah, itu yang paling penting, karena percuma kalau misalnya teman-teman, let's say, kalian, wah sukses di usia muda, portfolio kalian bertumbuh ribuan persen, let's say, gitu ya, tapi ternyata tahun depan jatuh, gitu. 2 tahun lagi tutup, misalnya. Nah, itu kan buat apa kita naik sampai ke puncak gunung, akhirnya kita jatuh lagi, gitu kan. So, longevity itu paling penting, gimana cara kita stay for a long term, dan so far, manusia yang masih hidup, yang melakukan hal itu adalah Warren Buffett, karena dia di market 80 tahun. Ya, dan banyak sekali kisah yang di dalam capital market, yang orang tahu akhirnya sangat sukses, ini orang-orang yang di US ya, dia sangat uangnya luar biasa besar, puluhan ratusan triliun di pasar saham, tapi waktu sebelum dia meninggal, ternyata malah jatuh bangkrut gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, makanya longevity ini menjadi saya rasa PR semua orang lah, baik dia entrepreneur atau dia investor, itu yang harus kita sangat perhatikan. Karena itu juga membuat saya juga berpikir, wah ya juga ya, mungkin orang mengenal saya, wah Bro Putra sukses ya, invest pasar modal 20-an tahun udah cukup berhasil, walaupun buat saya masih nothing, masih banyak hal yang saya pengen achieve, tapi juga menjadi ketakutan buat saya sendiri bahwa uh, mungkin nggak 5 tahun lagi bangkrut, mungkin ya kan, kalau saya terlalu overconfidence terhadap aset tertentu, saya all in, bisa aja saya jatuh, atau 10 tahun lagi bisa aja. So itu PR kita bersama sebenarnya, gimana cara kita tetap stay, performance kita tetap kita jaga, psikologi kita tetap kuat, tidak overconfidence dalam investasi, uh, do our own research, ya kita terus belajar. That's why saya punya hashtag never ending improvement, kita terus belajar gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya share soal psikologi. Sorry agak panjang. Karena ngomongin psikologi itu memang ya panjang gitu. Itu hal yang paling penting buat saya, dan itu hanya bisa dipelajari dari experience. Nah, kedua tadi soal apa, strategi ya? Screening saham, Kak. Kira-kira gimana Oke, nih screening saham? oke. Nah, kalau dari sisi screening saham, setiap orang punya strategi yang berbeda. Cuman kalau saya pribadi, saya cukup nyaman dengan strategi saya sendiri ya selama saya invest di pasar modal. Eh, Pertama, mungkin teman-teman yang ngikutin saya kebetulan punya apa, hashtag Kelibang yang sudah belum saya upload lagi di YouTube ya. Saya top up tapi saya belum upload ke YouTube ya. Saya sempat kasih lihat di Instagram Story sebelumnya. Tapi soon kalau saya sudah punya videographer saya upload. Jadi salah satu strategi yang saya terinspirasi dari Warren Buffett yang membuat Buffett menjadi sangat kaya raya itu adalah strategi yang namanya hold forever. Ya, di mana dia invest ke dalam satu saham, dia keep sangat long term, bisa puluhan tahun ke depan, dan di mana dia cari cuannya bukan di capital gain, ya, tapi dari dividen. Ya, di mana dividennya dia itu size-nya bisa lebih besar dari investasi dia. Nah, itu sudah ada beberapa case Warren Buffett melakukan transaksi seperti itu. Ya, dia pernah invest ke Washington Post, terus tahun 80-an invest ke Coca-Cola, dan ketika dia invest ke sana, setelah dia keep sahamnya selama 10 tahun, what happened? Sahamnya naik 20 kali lipat, artinya ketika bagi dividen 5%, dia sudah menerima per 1 tahun dividen sebesar investasinya dia. Nah, itu yang buat saya sangat menarik begitu. Tapi nggak gampang dilakukan. Yang namanya hold forever. Nggak gampang kita pegang sebuah saham, kita keep sampai 10-20 tahun. Sangat tidak gampang. Tapi justru kekuatannya di situ. Ya, kan kita udah tahu keajaiban dunia ke-8, compound interest, dan lain-lain. Nah, itu yang tidak gampang dilakukan untuk konsisten. Bayangkan dia beli satu saham, let's say 1M, ya, cashnya masih tentos, naik 20 kali lipat dalam waktu 10 tahun, 10-11 tahun, naik 20 kali lipat. Jadi uang 1M kita kan jadi 20M. Ketika bagi persen 5% saja 20M, itu 1M. Jadi bayangkan ketika kita invest 1M, setiap tahun kita terima dividen, tapi di tahun ke-10, dia bisa menerima dividen sebesar dari investasi dia. Setiap tahun. Artinya dia punya peluru tambahan setiap tahun yang dia bisa pakai buat invest ke aset lainnya. Nah, ini konsep yang menurut saya underrated gitu ya. Strategi investasi yang bodoh, gampang,
cuman kunci di konsisten. Ternyata in the long term ini bisa jadi sesuatu yang gila banget begitu. Nah, ini juga dilakukan Buffett di Coca-Cola, ya. Di invest 1 billion US dollar. 1 billion US dollar tahun 87 pas terjadi krisis Black Monday. What happened setelah itu? Sahamnya ini udah naik bulan kali gitu kan. Bahkan dividen dia terima itu sudah tembus 8 billion US dollar. Ya almost 8 billion US dollar terakhir. Jadi sudah dividennya doang ya, itu sudah 8 kali dari investasi dia. Seratusan triliun rupiah dividennya doang. Belum kalau sahamnya jual ya, naiknya udah gila banget gitu. Nah, dia dapat uang ratusan triliun hanya dari dividen. Itu ibaratnya kita ternak ayam, dapat telurnya. Telurnya dia pakai buat beli ayam lagi yang lain yang ngasilin telur. Jadi lama-lama dia jadi punya peternakan ayam yang ngasilin telur, telurnya beli lagi ayam lain. Jadi itu diputar terus sampai saat ini. So itu strategi yang saya suka, tapi nggak gampang diterapkan. Nggak semua orang setuju dan nyaman karena kuncinya memang konsistensi gitu. Dan kalau kita bicara konsistensi nggak gampang ya. Baik itu investasi, baik itu money management, baik itu pacaran, baik itu diet ya. Yang berbicara konsistensi itu nggak gampang pokoknya. Itu sih, nggak hanya dalam investasi gitu. Ya itu salah satunya. Saya perlu share yang lain nggak? Boleh Kak. Share aja Kak. Boleh ya? Oke. Silakan, Itu sama, silakan. salah satunya. Ya. Terus kedua juga sama terinspirasi dari Warren Buffett, yaitu value play. Ya, jadi kita invest ke saham yang sifatnya under value. Kita invest, ketika dia balik ke value kita lepas. Ya, cukup simple. Tapi yang bikin kadang-kadang bisa panas ya, itu adalah kita beli sahamnya memang sudah under value. Ya, udah under value nih masuk nih. Tapi kapan nih dia naik ke value-nya? Nah, itu memang bicara timingnya lagi gitu. Kita berteman dengan waktu. Nah, satu lagi yang saya terapkan itu workout. Ya, jadi strategi yang memang agak berisiko, tidak melihat valuasi, lebih fokus ke arah corporate action. Ya, jadi perusahaan ada belakang corporate action apa, mungkin mau di-acquire sama siapa, mau merger sama siapa, atau ada dekakorn yang mau masuk gitu ya. Seperti itu. Kita beberapa tahun terakhir itu agak hype yang seperti itu. Jadi valuasi yang nggak masuk, tapi lebih based on corporate action. Nah, itu biasa saya juga main seperti itu. Ya, tapi portfolio saya didominasi oleh hold forever. Ya, itu yang saya terapkan dan fokus ke long term size portfolio ya. Itu paling gede di hold forever. Buat saya strategi yang lain itu buat saya cari uang. Ya, kalau saya pribadi. Ya, buat saya cari uang. Ketika saya dapat uang, saya banyakin di hold forever. Karena strategi hold forever ini sangat aman. Ya, setahun bisa nggak setahun rugi 50%? Nggak bisa. Bahkan krisis saja mungkin baru bisa gitu. Itu pun kurang dari setahun udah balik lagi gitu. Ya kan? Bisa nggak setahun untung 50%? Nggak bisa juga gitu. Tapi aman gitu. Tapi kalau kita tarik selama 10 tahun terakhir, bisa lah dapat 25% per tahun. Ya, 25% CAGR-nya ya per tahun. Kalau selama 10 tahun terakhir, artinya portfolio kita naik 10 kali lipat. Gitu. Jadi kalau dia bagi dividen 5%, kita dapat 50% dari apa yang kita investasikan di awal. So I think is kalau kita look at long term ya, 10-20 tahun ke depan, itu sangat menarik buat saya. Gitu. Ya itu sih. Oke. Wah, tadi banyak banget ya teman-teman ya. Tapi yang perlu di-highlight dari kata-kata Kak Putra sendiri itu adalah konsistensi gitu. Jadi kalau kita siap investasi di saham, ya kita juga harus konsisten gitu. Terutama ketujuan investasi kita juga ya, Kak Putra ya. Iya. Itu yang tiap orang berbeda, makanya tujuan investasinya apa? Itu jadi satu PR tersendiri sebenarnya, ya kan? Karena tiap orang punya planning yang berbeda, tujuan yang berbeda. Tapi kalau saya ditanya tujuan investasi saya apa, buat saya itu investasi itu apa ya? Kayak main game gitu loh. Kayak main game, di mana uang yang saya kumpulkan itu adalah skor, itu skornya. Dan seberapa besar uang yang saya dapatkan itu tidak akan mengubah gaya hidup saya. Ya gaya hidup saya begini, gitu, nggak akan berubah kemana-mana. Ya kalau one day saya dapat uang triliunan, ya saya tetap begini, gitu, nggak akan berubah, gitu. Jadi buat saya saya suka dengan permainan investasi, invest ke perusahaan, invest ke startup gitu ya. Karena sekarang selain investasi pasar modal, saya juga bentuk satu venture capital namanya Soft Ventures. Kita sudah invest di 23 startup companies gitu. Yang kita planning mungkin bisa IPO ke depannya. Jadi I love the game gitu, game of
apa ya, ya inilah numbers gitu ya. Saya suka gitu. Saya suka lihat uang itu bertumbuh gitu. Jadi itu goal menurut saya happy aja kalau uangnya bertumbuh gitu. Walaupun nggak akan mengubah gaya hidup gitu. Oke, uangnya tumbuh tapi gaya hidup jangan berubah gitu ya Kak ya. Oke, Ya, menurut Kak, saya sama aja. boleh dong Kak Putra kira-kira ada nggak sih, boleh di-mention mungkin ya saham-saham yang sekiranya jadi watchlist dari Kak Putra sendiri nih. Tapi disclaimer on ya teman-teman ya, balik lagi nih saham-saham yang disebutin Kak Putra itu tetap disclaimer. Gimana Kak? Pertama, saya biasanya sangat jarang ya saya sebut saham karena saya kebetulan tipikal investor yang suka memprioritaskan, mengedepankan lah uh, apa ya, independent investor ya. Jadi kita independen. Walaupun kadang saya share kode saham, saya tetap minta yang nonton ya itu tetap kerjaan PR sendiri ya, analisa sendiri ya. Jadi jangan karena ikutin Bro Putra gitu, tapi tetap based on research kita sendiri gitu. Nah, kalau yang teman-teman bisa lihat, yang saya post semua di YouTube, semuanya transparan. Itu kan saya punya hashtag beli bank. Itu kita invest BBRI, BNI, Bank Mandiri, sama BCA. Terus saya tambahin satu Arto, 5 saham itu. Di portfolio saya baru ada 1,2 M. Belum saya beli lagi, tapi sudah saya top up di dalam. Jadi itu transparan ya, jadi semua orang bisa lihat gitu. Kebetulan saya pakai Ajaib ya, ini kan sama Ajaib nih live-nya. Ya. Saya memang suka platformnya kebetulan, saya memang sangat suka Hmm. platformnya Ajaib gitu. Menurut saya paling bagus lah, paling cocok buat millennials gitu ya, enak gitu. UI-nya bagus. Nah, di situ kita terakhir saya profit baru berapa ya? 220 juta ya kalau nggak salah. Sempat 230 juta terus agak turun lagi 220 juta. Ya itu dalam waktu setahunan. Eh, Tidak terlalu bagus tapi juga tidak terlalu mengecewakan. Kira-kira begitu. Ya, karena instead of taruh uangnya di bank, ini kan saya taruhnya di saham bank doang gitu kan. Instead of saya pengen buktiin aja ke masyarakat gitu. Daripada lu taruh uang di bank, lu mending invest saham bank pakai Ajaib gitu loh. Returnnya, nah jadi dan saya buat transparan ya, bukan orang bisa lihat every month gitu. Jadi dan proven gitu. Itu baru setahun ya. Kalau 2-3 tahun mungkin harusnya lebih signifikan lagi, hasilnya lebih bagus lagi. Nah, itu hal yang sangat simpel yang semua orang bisa ikutin gitu. Nah, terus sisi lain kan saya melihat IHSG kita ini sekarang mulai transform ya. Wajah IHSG kita ini mulai transform menjadi mulai lebih banyak tech company ya di dalam pasar modalnya kita gitu. Dan itu hal yang bagus buat saya. Mulai ada di top 10 market cap yang terbesar, mulai ada perusahaan-perusahaan tech yang mulai masuk, ya kan. Dan soon kita juga tahu, very soon ya, di Q1 ini Goto akan IPO, ya kan, membuat jadi top 3 lah, ya, top 3 setelah BCA BRI akan market cap terbesar di Indonesia. Dan kalau dia naik 2 kali aja setelah IPO, ya dia akan menjadi perusahaan dengan market cap terbesar di Indonesia. Jadi saya jujur, ini buat strategi walkout-nya saya ya. Kalau yang hold forever kan tadi. Nah, kalau strategi yang walkout-nya saya lagi aiming juga ya akan invest ke sana. Kenapa buat saya menarik? Karena satu, ya menurut saya ini adalah satu masa depan gitu. Kita hidup di situ. Saya sendiri selalu pakai servisnya mereka. Kedua, e-commerce mereka yang terbesar ya. Terus dari e-commerce juga logistik, mereka punya logistik juga, dan fintech. Dan ini akan menjadi 3 hal yang menurut saya akan bisa besar di tahun ini, tahun 2022. Jadi setelah e-commerce butuh logistik, ya kan? E-commerce makin besar, logistiknya makin besar. Kita butuh payment, fintech. Terus ada pay later-nya, P2P gitu ya. Terus setiap merchant-nya kalau misalnya dia butuh pinjaman lagi, ya bisa ke P2P lending, ya debt crowdfunding, bisa ke equity crowdfunding. Nah, kalau ke equity crowdfunding, itu bisa ke platform saya, namanya LendX ya. Sedikit promosi ya. Jadi, dia mau ekspansi, buka cabang, itu bisa pakai LendX. Butuh pinjaman modal, mungkin mau lebaran nih, butuh modal lebih banyak buat ekspansi, buat modal kerja, ya itu juga bisa di LendX. Jadi itu fintech gitu. Jadi menurut saya ini akan menjadi hal yang besar di beberapa tahun ke depan begitu. Dan ikut meramaikan di pasar modal. Nah, karena saya lihat ini akan besar,
saya mulai mengarahkan uang saya itu masuk ke situ. Ya, ya itu sih. Jadi itu yang saya mulai excited ya melihat, dan menurut saya orang Indonesia itu punya satu berkat ya. Orang Indonesia itu punya satu berkat yang semua orang bisa dinikmati kalau kita orang Indonesia, karena apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di US biasanya beberapa tahun ke depan akan ramai di Indonesia. Jadi ada lagging di situ, ya ada waktu yang lag. Nah kalau kita perhatiin dengan cermat apa yang terjadi di sana akan terjadi di Indonesia, kita bisa beberapa step mulai dulu gitu loh. Nah di US kita sudah tahu gitu, top 10 perusahaan 10 tahun lalu sama sekarang itu sudah digeser sama tech companies, ya. Dulu ada Johnson Johnson, ya ada GE, ya kan, General Electric, Coca-Cola, Berkshire Hathaway punya Warren Buffett. Yang paling keren adalah sampai sekarang tetap ada Berkshire Hathaway di situ. Jadi menurut saya itu keren banget si Opa Buffett ya. Sisanya Apple, Google, ada Tencent, Alibaba gitu, Facebook, uh, udah didominasi oleh tech companies. Nah saya rasa di Indonesia harusnya mungkin akan ke arah sana juga gitu. Most likely akan ke arah situ. Dan that's why portfolio saya pengen arahin juga ke sana gitu. Ya itu sih yang bisa saya share. Oke. Oke, tapi Kak, mungkin di sini juga banyak yang bertanya nih, kan emiten-emiten teknologi itu kan valuasinya udah tinggi-tinggi ya Kak ya, udah kemahalan nih. Nah Ya, itu masih yes atau no gitu Kak? I see. Ya kalau kita bicara tech company, memang kalau dari sisi produknya, servisnya, dari sisi perusahaannya menarik nggak buat masa depan, menurut saya itu semua halnya menarik gitu ya. Yang nggak menarik itu cuma valuasinya. Itu yang buat saya agak nggak menarik. Karena memang nggak bisa kita compare dengan eh, apa ya, conventional business gitu. Nggak bisa kita compare. Dua hal yang berbeda. Ya, satu yang fokus dari sisi hyper growth, ya, benar-benar pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan dari sisi CAGR, mungkin usernya, transaksinya bisa grow-nya uh, monthly bisa gila banget, dan dia udah jadi market leader, nggak bisa digeser oleh siapapun. Di satu sisi yang konvensional lebih fokus ke arah marginnya berapa sih gitu kan, cash flow-nya bagaimana gitu, positif nggak nih cash flow-nya gitu, uh, return on equity-nya berapa gitu. Jadi angle-nya lebih ke arah sana, yang lebih ke arah cash flow game gitu. Nah kalau yang tech ini kan lebih ke valuation game. Nah gamenya memang agak berbeda. Nah jadi that's why tadi saya katakan di awal, saya memasukkan yang invest ke tech ini, saya masukin ke workout gitu. Jadi bukan di hold forever, bukan di value play, karena nggak bisa value play, nggak bisa lihat apa dari sisi valuasinya gitu kan. Karena mereka masih proses burn money gitu. Dan buat saya ini bukan sesuatu yang baru juga sebenarnya, karena kita udah 3 tahunan nih invest di startup companies ya, yang memang tipikalnya mirip gitu. Dia tech company masih rugi dan kita invest ke mereka. Jadi di Soft Ventures kita udah invest di 23 perusahaan dan mostly itu ada di tech sebenarnya. Jadi tipikalnya kurang lebih sama gitu. Kita masuk dengan valuasi yang lumayan, tapi kita lebih lihat nilai di masa depan. Ya, jadi ada dua point of view nih. Ya, kalau yang konvensional kan kita melihat apa yang terjadi di masa lalu, di historinya bagaimana. Kita lihat nih 5 tahun terakhir bagaimana kinerja keuangannya, performanya bagaimana. Oh bagus, kemungkinan kedepannya bagus, kan begitu. Nah kalau yang tech ini nggak ada masa lalu yang bisa dilihat. Karena ini namanya teknologi, ya kan, perusahaan teknologi. Jadi lebih kayak kita ada unsur spekulasinya, kira-kira ini ke depan bisa jadi gede banget nggak, gitu. Gitu. Karena kita lebih ke menghitung kira-kira nilai masa depannya akan menjadi sebesar apa, ya. Sedangkan tidak di-back dengan data perusahaan ini selama berdiri bahkan belum pernah untung, kan begitu, ya kan? Tapi kira-kira ke Ya. depannya ketika dia sudah menguasain banget market share-nya, bisa nggak dia jadi bagus banget. Nah, kalau kita mau invest ke situ, ya boleh aja gitu. Karena itu tadi hal yang berbeda. Contoh ya, saya kasih satu contoh. Misalnya sebelum ada mobil, ya. Dulu kan ketika mulai ada mobil, di develop nih mobil perusahaan-perusahaan seperti Ford Company yang mau develop mobil nih, itu kan dulu kan dianggap sebagai perusahaan teknologi, ya kan, kendaraan gitu. Nah, sebelum ada mobil, itu adanya kuda, gitu. Jadi eh, kita nggak bisa melihat perusahaan mobil ini akan bertumbuh sebesar apa dengan melihat
perusahaan peternakan kuda misalnya. Itu kan. Karena sebelum mobil kita naik kuda. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, sama halnya dengan yang kondisi sekarang gitu. Jadi ya memang kalau kita invest yang sifatnya ke arah masa depan, tech, kalau kita benar, itu memang hasilnya rewardnya bisa sangat signifikan, ya sangat signifikan. Ya kita udah nggak bicara cuma berapa persen, tapi kalau kita ternyata itu tidak sesuai harapan, ya bisa drop dengan eh, gila banget gitu. Nah tapi karena saya melihat di US, di China, itu sudah ada punya pemain yang besar dengan ekosistem mereka, dan Indonesia so far yang kita bicara ekosistem kan sejak Goto, Gojek, Tokopedia jadi satu, saya melihat ini akan jadi Alibabanya China gitu loh, atau Amazonnya di US gitu. That's why saya excited gitu. Saya merasa ini akan jadi satu poin di mana transformasi gitu ya. Wajah ISG kita mulai lebih banyak tech company, dan hopefully retail investor di Indonesia itu juga teredukasi gitu. Oh, di saham itu kalau kita bicara saham beda-beda loh gitu. Ada yang mainnya ke cash flow, ya kan? Ada yang mainnya ke valuation game, gitu. Ada yang mungkin strateginya mungkin lebih trading mungkin, atau ada yang fokus ke long term, ya kan? Ada yang fokus ke dividen. Jadi strategi sangat banyak, dan saran saya kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Ya, I think itu sih. Oke. Eh, Kak Putra, ini kayaknya udah mau di ujung acara nih Kak, karena memang Iya, waktu live IG kita terbatas banget ya Kak, sayang banget nih. iya, Mungkin betul. sebelum ditutup, boleh dong Kak Putra kasih closing statement-nya? Oke, sure. Eh, Closing statement ya. Berapa lama closing statementnya? Karena Hmm, bebas aja Kak. bebas ya. Karena mau 1 menit bisa, 1 jam bisa, 1 hari juga bisa ya. Jadi eh, kalau ya mungkin ini ya, mungkin kalau kita bicara investor dengan skala yang lebih besar, misalnya let's say venture capital, private equity, itu ya, yang dimana mereka melakukan satu investasi, biasa didasari dengan satu yang namanya investment thesis-nya apa, gitu ya. Itu yang menjadi satu structure fondasi untuk mereka berinvestasi ke depannya, ya kan. So saya berpikir dengan skala yang lebih kecil, basically kita sebagai retail investor gitu ya, kita sebagai pribadi, uang kita sendiri, kita mulai belajar sebagai pemula investasi, kita juga harus menerapkan hal yang sama, yaitu kita harus punya investment thesis kita apa gitu. Nah, eh, bahasa simpelnya adalah kita invest ke hal yang kita ngerti lah, kira-kira gitu. Ya, kita invest ke sesuatu yang kita mengerti. Kita research terlebih dahulu, ya, analisa kita, riset kita, gitu ya. Kita bikin dulu, kita pengen masuk ke industri apa nih, kita mau fokus kemana. Kita pelajari detail, baru kita invest gitu. Jadi investment thesis kita itu sudah kita buat, itu menjadi landasan kita, ya, fondasi kita untuk berinvestasi dan mencari di satu industri mana nih saham yang paling potensial, gitu kan. Oke, industri lain nih, industri B, mana nih yang paling potensial kita invest. Nah, itu jadi landasan kita, prinsip kita, gitu. Kalau enggak, kalau kita nggak punya thesis itu, kita akan, apa ya, terombang-ombang gitu loh, di ombak pasar modal, gitu. Yang tiap saat bisa berubah-berubah, dan kalau kita tidak punya thesis yang kuat itu, kita akan jadi ngikut-ngikut orang lain gitu ya, jadi malah follow orang gitu. Dan so far tidak ada investor tersukses di dunia yang cara dia menjadi kaya di pasar modal itu dengan cara ikut orang lain. So far nggak ada gitu. Jadi saya pikir ya kita harus punya thesis kita sendiri gitu dalam berinvestasi. Kalau kita bicara mau long term dan mau jadi besar gitu ya, portfolio kita makin lama makin besar, bahkan kita punya fund sendiri mungkin, atau bahkan bisa lari ke VC, PE, aset management dan lain-lain gitu ya. Karena menurut saya ketika kita memutuskan jadi investor sebagai pribadi, itu adalah anak tangga yang pertama ya. Jadi ada, kalau kita dikerjakan ada karirnya kan, Ya. ada bisa naik karir gitu. Nah di pasar modal juga ada. Jadi mungkin step pertama personal finance, dia manage uangnya dia dulu, ada uang yang bisa diinvest, terus dia mulai invest ke saham gitu. Dia udah ngerti invest saham, dia mungkin ada fund sendiri, mungkin invest yang belum IPO, nanti bisa IPO. Ya, jadi ada anak tangga. Nah, saya lebih pengen share ke teman-teman bahwa fokuslah itu gitu loh. Jadi jangan
apa ya, di level yang sama terus-terusan gitu. Bisa naik level. Ya kan, mungkin sekarang investnya masih 1 lot, 10 lot gitu kan, 100 lot. Tapi lama-lama mungkin kalau invest saham bisa, wah jadi top pemegang saham 5%, ya kan. Nama kita sampai muncul di cap table-nya misalnya. Jadi harus punya tujuan seperti itu, long term goal seperti itu, dan apa yang kita lakukan sekarang adalah anak tangga. Itu kurang lebih apa yang saya pikirkan 10 tahunan yang lalu, gitu ya. Saya melihat pasar saham itu sebagai anak tangganya saya, buat ke tempat yang lebih tinggi, gitu. Kalau enggak, 30 tahun lagi kan kita akan stay di tempat yang sama, gitu. Atau bahkan cuma baru mulai udah 2 tahun stop, gitu. Nah, harus punya tujuan yang buat kita excited, gitu loh. Buat kita excited untuk komitmen, konsisten, gitu. Ya, mungkin itu closing statement saya. Semoga bermanfaat. Oke, luar biasa Kak Putra. Jadi memang kita sebagai pelaku pasar harus adaptif juga ya Kak ya, karena kan marketnya berubah-berubah nih. Iya, Kita ya kita harus punya kemampuan beradaptasi yang baik. Terus kita juga jangan hanya di level-level yang itu aja gitu ya Kak ya. Harus ada kemajuannya nih. Tuh. setuju. Oke, Sangat setuju. terima Iya. Oke, terima kasih Kak Putra untuk waktunya. Makasih banget loh. Ini banyak yang wow, tuh banyak yang say thank you juga Kak. Ya, Viewersnya Ajaib thank you semuanya. Hopefully pada bermanfaat. nunggu-nunggu Kak Putra nih soalnya. Waduh, nanti Oke, kalau ini pada seru, pada bermanfaat ya, why not kita bikin lagi nanti next month ya. boleh, Kalau pada excited. boleh Kak. Oke, boleh Kak Putra. Thank you banget ya Kak. Oke, Thank you, live Gusti. IG. Thank you semuanya. Bye, sukses Oke, selalu dan baik sehat selalu. Kak. Yes, bye. Sukses selalu, sehat selalu. Ya.